Supiah, seorang TKW asal Banjarnegara, terjebak dalam perdagangan ginjal di Kamboja. Ketika ia hampir kehilangan ginjalnya, kejadian tak terduga terjadi. Dari tubuhnya keluar kalajengking raksasa yang memusnahkan sindikat yang menjeratnya. Dengan kekuatan baru yang tak ia mengerti, Supiah berjuang untuk melawan sindikat gelap yang telah merusak hidupnya. Namun, perjuangannya belum berakhir. Apa yang terjadi pada Supiah? Apakah kekuatan misterius ini akan membawanya ke dalam kegelapan atau justru menjadi jalan untuk kebebasan? Temukan bagaimana seorang perempuan kecil melawan dunia yang besar dengan kekuatan yang tak terduga. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Supiah, seorang wanita muda asal Banjarnegara, memandang layar ponselnya dengan penuh harap. Matanya yang lelah memandangi pesan dari seorang kenalan yang baru saja ia temui di sebuah pasar tradisional di desanya. Kenalan itu memberitahunya tentang pekerjaan di luar negeri yang bisa memberinya gaji besar. Supiah merasa cemas, tetapi juga tergoda oleh janji-janji manis yang ditawarkan. Ia sudah lama hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya, dan ia tahu ini mungkin kesempatan yang tidak datang dua kali. Di rumah kecilnya yang sederhana, Supiah memikirkan ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah. Keluarganya bergantung pada penghasilannya sebagai petani, namun hasilnya tidak pernah cukup. Tak jarang mereka harus berhemat agar bisa makan cukup. Supiah merasa terpukul melihat ibunya yang harus menanggung beban berat karena sakit yang tak kunjung sembuh. Adiknya, Hayati, adalah satu-satunya harapan bagi keluarga mereka. Hayati bertekad untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, dan Supiah berjanji akan membiayai pendidikan adiknya hingga selesai. Meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi perjuangan besar. Keputusan itu diambil setelah Supiah berbicara dengan ibunya. "Bu, aku ingin pergi ke luar negeri. Di sana, katanya ada pekerjaan yang bisa mengirimkan banyak uang. Aku ingin kita hidup lebih baik," ucap Supiah dengan penuh keyakinan. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Namun ia tahu bahwa Supiah adalah anak yang keras kepala. "Kamu hati-hati ya, Nak. Dunia luar itu keras. Jangan mudah percaya pada orang yang baru kamu kenal," pesan ibunya. Supiah mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri untuk berhati-hati. Namun, hatinya sudah dipenuhi dengan mimpi-mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Tentang bagaimana ia bisa mengirimkan uang ke ibunya untuk membeli obat, dan membantu Hayati melanjutkan pendidikan. Segera, ia mulai mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk pergi ke luar negeri. Dalam pikirannya, ia hanya membayangkan masa depan yang cerah, tanpa mengetahui bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Supiah tiba di Jakarta, tempat ia harus bertemu dengan agen yang akan membawanya ke luar negeri. Agen tersebut tampak profesional, berpakaian rapi dan selalu tersenyum ramah. Ia mengatakan bahwa Supiah akan bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di Kamboja, dan gajinya jauh lebih besar daripada apa yang bisa didapatkan di Indonesia. Di sana, kamu akan bekerja di keluarga yang sangat baik. Kamu akan merasa seperti di rumah sendiri, kata agen itu dengan suara lembut. Supiah merasa sedikit ragu, tetapi janji gaji yang tinggi dan peluang yang ditawarkan membuatnya melupakan rasa takut yang mulai muncul dalam dirinya. Setelah beberapa hari berangkat ke Jakarta, Supiah akhirnya tiba di Kamboja. Di bandara, ia disambut oleh seorang pria yang mengenakan pakaian hitam dan membawa papan bertuliskan namanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari majikan yang akan menampungnya. Ia membimbing Supiah keluar dari bandara menuju sebuah kendaraan yang akan membawa mereka ke rumah majikan. Sepanjang perjalanan, Supiah melihat kota yang asing baginya. Suasana yang berbeda dengan kampung halamannya membuatnya merasa sedikit cemas. Namun, ia berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir tentang masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.
Sesampainya di rumah majikan, Supiah disambut oleh seorang wanita parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari majikan. "Selamat datang, Supiah. Kami sangat senang kamu bisa bekerja di sini," ucap wanita tersebut dengan senyum hangat. Rumah yang besar dan megah itu tampak sangat berbeda dengan rumahnya di Banjarnegara. Supiah merasa terpesona, seolah-olah ia berada di dunia yang sama sekali baru. Meskipun ada sedikit rasa cemas di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hari pertama di rumah majikan berjalan lancar. Supiah diberikan pekerjaan yang tidak terlalu sulit, seperti membersihkan rumah, memasak, dan merawat taman. Meskipun ia sedikit merasa lelah, ia bersyukur karena ia bisa mengirimkan uang kepada ibunya setiap dapat bonus dari majikannya. 3 minggu setelahnya, Supiah bertemu dengan pria yang mengaku sebagai agen pekerjaan. Pria ini lebih sering muncul ketika majikan rumahnya tidak ada, memberi petunjuk-petunjuk tentang pekerjaan baru yang lebih menguntungkan. Supiah mendengar bahwa ada peluang kerja lain yang bisa memberikan lebih banyak uang. Di awalnya, ia hanya berpikir bahwa mungkin pekerjaan tersebut adalah pekerjaan di luar rumah. Pekerjaan yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan keinginannya untuk mencari penghasilan lebih besar. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa ia sedang dibawa menuju jalur yang sangat berbahaya. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan dapur, pria tersebut datang mendekatinya dengan senyum yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah senyum penuh dengan janji-janji yang menggiurkan. "Supiah, ada tawaran pekerjaan lain untukmu. Ini akan sangat menguntungkan," kata pria itu. Supiah yang sudah terbiasa dengan janji-janji besar dari orang-orang asing, sedikit ragu. "Apa pekerjaan itu?" tanyanya dengan cemas. Pria itu tersenyum, seolah-olah ia sudah tahu bahwa Supiah akan bertanya demikian. "Kamu hanya perlu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Ini hanya untuk memastikan bahwa kamu dalam kondisi sehat untuk pekerjaan yang lebih besar. Kamu akan mendapat gaji yang jauh lebih besar. Semua ini demi masa depanmu," jawab pria itu dengan suara yang meyakinkan. Supiah merasa sedikit tidak nyaman dengan penjelasan tersebut. Namun, melihat harapan untuk dapat mengirim lebih banyak uang kepada ibunya, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba tawaran itu. "Ini kesempatan untuk keluarga," pikirnya. "Aku harus melakukannya demi mereka." Keesokan harinya, pria tersebut datang menjemputnya di tempat yang sudah mereka sepakati. Mereka mengendarai mobil menuju sebuah rumah sakit yang terletak di luar kota, jauh dari keramaian. Rumah sakit tersebut terlihat cukup tua dan tidak terawat. Di dalamnya, suasana sangat berbeda dengan rumah sakit yang pernah ia lihat di Indonesia. Gelap, sepi, dan terkesan tidak ada aktivitas medis yang terlihat. Supiah mulai merasa cemas, tetapi pria itu meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Jangan khawatir, Supiah, kamu hanya akan menjalani pemeriksaan biasa. Setelah itu, kamu akan mendapat pekerjaan yang sangat baik. Ini adalah kesempatan langka," kata pria itu sambil tersenyum. Meski Supiah merasa sedikit aneh dengan kata-kata dan sikapnya. Setelah masuk ke ruang rumah sakit yang dingin dan sunyi, Supiah diberi instruksi untuk mengubah pakaian menjadi baju pasien. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa takut akan masa depannya yang tergantung pada keputusan ini membuatnya terus maju. Tak lama setelah itu, seorang dokter muncul, mengenakan masker bedah dan pakaian medis lengkap. "Kamu siap untuk pemeriksaan?" tanya dokter itu dengan suara datar. Supiah mengangguk pelan, meskipun hatinya berdebar. Ia sudah mulai merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Dokter itu meminta Supiah untuk berbaring di meja operasi. Ketika Supiah bertanya tentang prosedur yang akan dilakukan, dokter itu hanya memberikan senyum singkat dan mengatakan, "Ini hanya untuk memeriksa kesehatan tubuhmu, Supiah. Jangan khawatir, semuanya akan berjalan lancar." Supiah hanya bisa terdiam, merasa bingung dan takut. Begitu ia berbaring dan menerima suntikan untuk membiusnya, semuanya mulai terasa samar.
Ia merasakan tubuhnya semakin berat, matanya semakin berat tertutup, dan dalam hitungan detik, ia jatuh ke dalam tidur yang dalam. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika ia mulai sadar, tubuhnya terasa aneh. Ada rasa sakit yang tajam di bagian perutnya. Saat ia membuka mata, ia melihat sekelilingnya. Ruangan itu masih sama, gelap dan sunyi. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah pemandangan di sekitarnya. Tubuhnya dibuka dengan jahitan yang membentang dari perut ke dada. Supiah bisa merasakan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dan pada saat itu, rasa takut melanda dirinya dengan sangat kuat. Namun, yang lebih mengerikan terjadi berikutnya. Dari dalam perutnya, keluar puluhan kalajengking. Mereka bergerak dengan cepat, berlarian ke seluruh ruangan. Para dokter yang ada di sana terlihat panik. Mereka mencoba lari, tetapi kalajengking-kalajengking itu bergerak dengan cepat. Satu persatu dokter itu berteriak ketakutan. Namun tak satu pun dari mereka bisa menghindar dari serangan kalajengking yang datang tiba-tiba. Bahkan, dalam keputusasaannya, Supiah hanya bisa menyaksikan bagaimana tubuhnya dihujani kalajengking. Rasa sakit yang luar biasa itu semakin parah. Seolah tubuhnya menjadi sarang bagi makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Ketika suasana semakin kacau, tiba-tiba satu kalajengking yang jauh lebih besar muncul dari dalam tubuhnya. Makhluk itu tumbuh menjadi raksasa, tubuhnya besar dan berkilau dengan racun berwarna hijau yang mengerikan. Kalajengking itu mengejar para dokter yang berlarian ketakutan, menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Supiah tergeletak lemah di atas meja, tetapi entah bagaimana ia merasa sedikit lega, seolah-olah ada kekuatan yang melindunginya. Dengan matanya yang sayu, Supiah mulai sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah kebetulan. Ia tidak hanya menjadi korban perdagangan ginjal, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang penuh dengan misteri dan kegelapan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Keadaan semakin kacau, namun di dalam hatinya, ada satu hal yang mulai ia yakini. Ia tidak akan menjadi korban. Sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, sesuatu yang akan membawanya pada perjalanan panjang penuh kejutan dan keajaiban yang tak terbayangkan. Supiah terbangun dengan kepala yang berat dan pandangan yang kabur. Tubuhnya terasa kaku, dan setiap gerakan membuatnya merasakan nyeri yang tajam. Matanya terbuka perlahan, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang masuk melalui celah-celah jendela rumah sakit yang suram itu. Namun, saat ia mulai mengumpulkan kesadarannya, yang pertama kali ia rasakan bukanlah rasa sakit akibat operasi yang baru saja dilakukan, tetapi rasa takut yang begitu dalam. Supiah terkejut dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Keadaan yang penuh kekacauan itu semakin menambah ketakutannya. Ia berbaring terdiam, merasa tubuhnya tidak dapat bergerak karena sisa-sisa efek dari anestesi yang masih mengendap di tubuhnya. Keputusasaan mulai menyelimutinya. Apa yang terjadi pada aku? Kenapa ini bisa terjadi? Pikirnya dalam kebingungannya. Ia merasa hidupnya berubah begitu cepat. Semua rencananya untuk membahagiakan ibunya dan adiknya hancur dalam sekejap. Sebuah ketakutan baru menyelimuti hatinya, bahwa ia mungkin akan mati di tempat yang asing ini, tanpa sempat melihat keluarganya lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Supiah berusaha bangkit, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Ia melihat kalajengking raksasa itu, tubuhnya yang besar menakutkan itu bergerak di sekitar tubuhnya, menyisakan jejak-jejak yang berkilau dengan racun berwarna hijau yang meluncur di udara. Suasana semakin panas dan penuh ketegangan. Supiah bisa mendengar suara jeritan dari para dokter yang berlari mencari jalan keluar. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Apakah aku sedang bermimpi? Kenapa kalajengking ini bisa keluar dari tubuhku? Apakah aku sedang dikutuk? Namun, saat ia menyaksikan kalajengking raksasa itu semakin mendekat, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Keberanian itu perlahan-lahan mulai bangkit dalam dirinya.
Supiah mengingat pesan ibunya yang selalu mengatakan bahwa tak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Jangan pernah menyerah. Pesan ibunya terngiang di telinganya. Bersabarlah, nak. Tuhan selalu memberi jalan ketika kita berusaha, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Meski ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi, Supiah merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu ia tidak bisa hanya berdiam diri di meja operasi ini. Ia tidak bisa membiarkan dirinya mati begitu saja tanpa berjuang. Sementara kalajengking raksasa itu masih mengamuk, ia merasakan getaran kuat di dalam dirinya, seperti ada kekuatan magis yang mulai menyatu dengan dirinya. Apa ini? Mengapa aku merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhku? Pikirnya, merasakan gelombang energi yang mulai mengisi tubuhnya. Supiah merasa ada ikatan tak terlihat dengan kalajengking raksasa itu, seolah mereka terhubung dalam satu kekuatan. Tiba-tiba, dia bisa merasakan bagaimana tubuhnya mulai mengeluarkan energi yang sangat kuat. Setiap detak jantungnya mengalirkan kekuatan baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Meski tubuhnya terasa lemah dan penuh rasa sakit, ada sesuatu yang menyuruhnya untuk bertahan, untuk melawan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha bergerak dan bangkit dari meja operasi. Tubuhnya terasa berat, namun ia merasakan kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Kalajengking raksasa itu, yang sebelumnya mengamuk dengan kekuatan luar biasa, sekarang mulai melambat. Supiah bisa merasakan ada ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan makhluk itu, seolah kekuatan mereka bersatu. Jika ini adalah takdirku, aku harus menghadapinya, kata Supiah dalam hati, dengan tekad yang mulai muncul. Aku harus hidup. Aku tidak akan mati di sini, di tempat yang asing, jauh dari keluarga. Dengan kekuatan yang ia rasakan perlahan tumbuh dalam dirinya, Supiah berusaha untuk mengontrol kalajengking raksasa itu. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa kekuatan ini muncul, tetapi ia tahu satu hal. Ini adalah kesempatan hidupnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Kekacauan di sekitarnya terus berlangsung. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak akan pernah ia duga. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keajaiban, misteri, dan kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya. Saat Supiah membuka mata untuk kedua kalinya, tubuhnya terasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa sakit yang mengalir dari luka-lukanya. Dalam kebingungannya, dengan adanya ikatan yang tak terlihat di antara dirinya dan kalajengking itu, suasana ruangan yang penuh ketegangan mulai berubah. Makhluk raksasa itu tampak lebih tenang, tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Supiah merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ada semacam energi yang mengalir di tubuhnya, seperti aliran listrik yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Ini bukan mimpi, pikir Supiah. Apa yang terjadi pada diriku? Ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa takut yang melanda hatinya. Ia merasa seolah-olah ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada kekuatan magis yang mengalir dalam dirinya, dan dia mulai menyadari bahwa kalajengking raksasa yang berada di depannya bukan hanya makhluk yang menakutkan. Ia juga menjadi bagian dari kekuatan yang mengendalikan hidupnya. Tanpa sadar, Supiah menarik nafas dalam-dalam dan merasakan getaran energi dalam dirinya. Tangan dan tubuhnya terasa lebih kuat, dan ia merasakan ikatan tak terjelaskan dengan makhluk itu. Kalajengking raksasa itu, yang semula tampak mengancam, kini tampak lebih jinak, meskipun masih ada jejak-jejak racun hijau yang terlepas dari tubuhnya. Dengan perasaan yang campur aduk, Supiah mengangkat tubuhnya dengan susah payah. Ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Tempat kalajengking itu keluar, namun semakin ia berusaha untuk bangkit, semakin kuat pula rasa energi yang mengalir dalam dirinya. Seakan setiap langkah yang diambilnya memberinya kekuatan lebih besar. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun instingnya memberitahu bahwa inilah saat yang tepat untuk bangkit. Makhluk raksasa itu kini berdiri di depannya, tidak lagi mengamuk, melainkan diam di tempat,
menunggu perintah. Supiah bisa merasakan bagaimana makhluk itu mengalirkan energi ke dalam tubuhnya, memberi kekuatan untuk bertahan. Dengan hati yang dipenuhi rasa heran, ia menyadari bahwa makhluk ini bukan hanya makhluk yang ia takuti. Ia adalah bagian dari dirinya, entah bagaimana. Tiba-tiba, seorang dokter masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Matanya terbuka lebar melihat Supiah yang kini berdiri, meski dengan tubuh yang penuh luka dan jahitan. Namun, reaksi pertama sang dokter bukanlah untuk menolong, melainkan untuk melarikan diri. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya. "Apa yang telah terjadi pada tubuhmu?" Supiah tidak menjawab. Ia hanya memandang dokter itu dengan tatapan tajam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tubuhnya yang semakin terasa kuat, ia merasa bisa mengendalikan situasi. Kalajengking raksasa yang sebelumnya tampak liar dan berbahaya kini hanya diam di tempat, menunggu arahan. Supiah tahu, ia sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Melihat dokter yang semakin ketakutan, Supiah perlahan-lahan mendekat. "Jangan takut," katanya, meski suaranya bergetar. "Aku tidak akan menyakitimu." Namun, dokter itu tidak mendengarkan. Dia berlari keluar dengan cepat, meninggalkan Supiah yang masih terbalut rasa bingung dan takut. Keadaannya masih sangat tidak pasti, dan ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus memahami kekuatan baru ini dalam dirinya. Dengan waktu yang terus berjalan, Supiah merasa semakin kuat, tetapi juga semakin bingung. Kemana ia harus pergi? Apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan ini? Ia tidak tahu jawabannya, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal di sini. Sindikat yang menipu dan menyakitinya masih ada di luar sana, dan ia tidak bisa membiarkan mereka terus berbuat jahat. Ia harus melarikan diri, dan ia tahu bahwa kalajengking raksasa itu akan membantunya. Dalam keputusasaan dan kebingungannya, Supiah mulai melangkah keluar dari ruang operasi. Kalajengking itu mengikuti di belakangnya, bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, dan memancarkan aura yang membuat para orang di sekitar takut. Setiap langkah yang diambil Supiah semakin menegaskan bahwa ia kini bukan lagi seorang perempuan yang terjebak dalam perdagangan ginjal, melainkan seorang pejuang yang telah memperoleh kekuatan dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu mengingatkan Supiah bahwa ia telah berubah. Ia telah melewati batas dari sekadar korban, dan sekarang ia adalah bagian dari dunia yang jauh lebih luas dan misterius. Dengan tekad yang semakin bulat, ia tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Ia mungkin tidak tahu dari mana kekuatan ini datang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun merenggut hidupnya lagi. Dengan langkah mantap, Supiah menuju dunia luar, dengan kalajengking raksasa yang terus mengikuti jejaknya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan menghadapinya dengan kekuatan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Langit malam itu gelap, penuh dengan awan yang menutupi cahaya bulan. Suasana sekitar rumah sakit yang dulu terasa suram kini semakin mencekam. Supiah melangkah dengan langkah tegap, meski tubuhnya masih terasa lemah akibat luka-luka yang menganga di tubuhnya. Kalajengking raksasa yang mengikutinya bergerak dengan gesit, seakan menyatu dengan setiap gerakannya. Setiap kali Supiah menginjakan kaki, makhluk itu mengikutinya, seolah menjaga dan melindunginya. Ada ikatan tak terlihat yang membuat Supiah merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Selama berhari-hari di rumah sakit, Supiah mulai merasakan perubahan yang tak hanya terjadi pada tubuhnya, tetapi juga pada dirinya secara keseluruhan. Kekuatan magis yang mengalir di dalam dirinya bukan hanya memberinya kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi juga menyadarkan dirinya akan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Kalajengking yang ada di dalam tubuhnya kini menjadi bagian dari dirinya, dan ia bisa merasakannya setiap saat. Sebuah kekuatan yang membangkitkan rasa percaya diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Namun, di balik kekuatan itu,
ada ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya. Supiah tahu bahwa ia masih sangat rentan. Sindikat perdagangan ginjal yang membawanya ke dalam kegelapan ini belum selesai. Mereka masih mengejarnya, mencari cara untuk menghabisinya. Terlebih, ia tahu ada banyak TKW lain yang masih terjebak dalam jerat mereka. Supiah bertekad untuk menghentikan semuanya, meskipun jalan yang harus ditempuh sangat sulit dan penuh bahaya. Kalajengking ini, "Kamu adalah teman baru dalam hidupku," bisik Supiah, menatap makhluk raksasa yang berjalan di sampingnya. Makhluk itu hanya melangkah tenang, seakan mengerti kata-kata Supiah. Meski bentuknya menakutkan, ia merasakan ketenangan setiap kali berada di dekat makhluk itu. Supiah kini berada di luar rumah sakit, jauh dari tempat yang dulu menjeratnya. Ia tidak hanya ingin selamat, tetapi ia juga ingin membalas dendam pada mereka yang telah merusak hidupnya dan menyelamatkan orang-orang yang masih berada dalam cengkeraman mereka. Dengan penuh tekad, Supiah memutuskan untuk pergi ke kota besar, tempat di mana sindikat perdagangan ginjal ini beroperasi. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia harus mengakhiri semuanya. Setiap langkah yang ia ambil semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak akan berhenti sampai mereka membayar atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Perjalanan menuju kota besar itu tidak mudah. Supiah harus bersembunyi dari orang-orang yang mencurigai keberadaannya. Kalajengking raksasa itu tetap mengikutinya, selalu berada di sisinya. Meskipun ia takut pada beberapa orang yang bisa saja mengenalinya, ia merasa dilindungi oleh kekuatan yang ada dalam dirinya. Setiap kali ia merasa ragu, ia hanya perlu menatap makhluk besar di sampingnya dan merasakan ketenangan yang datang. Di perjalanan, Supiah juga bertemu dengan beberapa orang yang berusaha membantunya, meskipun ia masih sangat waspada. Salah satunya adalah seorang pria tua yang tinggal di desa terpencil yang Supiah lewati. Pria itu tampaknya tahu bahwa Supiah bukanlah orang biasa, dan meskipun ia tidak tahu kisah Supiah sepenuhnya, ia bisa merasakan adanya sesuatu yang luar biasa dalam diri perempuan itu. "Jangan biarkan masa lalumu menguasai dirimu. Nak," kata pria tua itu bijak. "Kamu telah melalui banyak hal, dan kamu masih bisa memilih jalan mana yang akan kamu tempuh. Jangan biarkan kebencian membuatmu tersesat." Kata-kata pria tua itu mengusik hati Supiah. Ia sadar bahwa meskipun ia berjuang untuk balas dendam, ia tidak boleh membiarkan amarah dan kebencian menguasai dirinya. Ia harus tetap fokus pada tujuannya, menyelamatkan orang-orang yang terperangkap dalam sindikat ini, dan memastikan agar mereka tidak lagi mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan sindikat itu dari dalam, dan agar kekuatannya tidak hanya digunakan untuk balas dendam semata. Dalam perjalanannya, Supiah mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan sindikat ini, ia harus menggali informasi sebanyak mungkin. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia gelap ini. Dengan bantuan kalajengking raksasa yang selalu menemaninya, ia bertekad untuk mencari tahu siapa yang ada di balik sindikat tersebut, dan bagaimana cara mereka beroperasi. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan seperti dirinya yang menjadi korban. Setiap malam, Supiah berlatih untuk mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Hingga sampai pada waktunya Supiah sampai di tempat persembunyian sindikat penjualan organ ginjal. Tempat itu adalah sebuah gedung mewah berada di tempat pusat kota yang ramai. Dengan kekuatan kalajengking yang ia miliki, Supiah segera tahu posisi dan tempat para wanita yang akan diambil ginjalnya. Dengan sigap Supiah langsung memberontak tempat tersebut, sampai ke akar-akarnya dan membuat para anggota sindikat yang berada di dalamnya kalang kabut. Hal ini juga diketahui oleh ketua dan para pejabat korup yang ikut terlibat. Sampai ada seorang wanita yang Supiah selamatkan melarikan diri dan melapor kepada petugas setempat, hingga aparat penegak hukum daerah setempat mengepung gedung itu, dan menangkap satu persatu anggota sindikat yang masih hidup. Sementara Supiah dengan kekuatannya terus menyelamatkan wanita-wanita yang ada di ruang rahasia.
Kisah ini berakhir dengan ditangkapnya pimpinan dan anggota sindikat internasional penjualan organ dan trafficking. Sampai media lokal dan internasional memberitakan kejadian ini, hingga sampai ke telinga keluarga Supiah di Banjarnegara. Dan Supiah pun pulang ke kota asalnya dengan selamat, akan tetapi kejadian itu membuat mental dan psikologisnya sedikit terganggu. 3 bulan setelah Supiah pulang ke desanya, dia mulai bekerja di sebuah lembaga pemerintahan yang menangani masalah tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Selain memberikan arahan dan bimbingan, Supiah juga membuka kursus bahasa asing. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua.